Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Fathar Ramadan, NPM 2020280065. Hari ini saya akan membahas materi mengenai sosiologi perkotaan. Sosiologi perkotaan yaitu salah satu cabang sosiologi yang mempelajari tentang gejala sosial akibat adanya interaksi sosial di dalam kawasan perkotaan. Objek kajian utama dalam sosiologi perkotaan adalah interaksi yang terjadi pada masyarakat perkotaan sebagai hasil dari pengaruh lingkungan hidup atau lingkungan kota. Sosiologi perkotaan juga memiliki dua aspek atau ruang lingkup. Yang pertama yaitu masyarakat kota. Masyarakat kota adalah masyarakat yang cenderung memiliki sifat individual dan heterogen dengan kehidupan yang modern yang dilengkapi dengan berbagai arsitektur dan industri yang canggih dan masih berharap dengan teknologi yang masih memadai dan instan baginya. Dan juga masyarakat kota terdapat banyak kelompok sosial yang dibedakan berdasarkan profesi. Masyarakat kota juga memiliki tingkat keberagaman sosial yang tinggi dan asosiasi yang dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang banyak atau padat, sehingga kontrol sosial di dalam masyarakat perkotaan menggunakan pengawasan yang tidak terlalu ketat sehingga toleransi sosial yang sangat tinggi. Masyarakat kota juga atau masyarakat perkotaan lebih mengutamakan prestasi sebagai mobilitas sosial yang relatif tinggi. Dan juga kota merupakan kawasan permukiman dengan jumlah penduduk yang relatif kepadatan penduduk yang tinggi. Selain itu, permukiman yang ada yang bersifat tetap dan dihuni oleh masyarakat heterogen. Pembentukan kota juga merupakan hasil dari perkembangan desa dan perluasan permukiman dan peningkatan jumlah penduduk. Dan asal mula perkotaan berarti bisa dikatakan dari sebuah desa terpencil yang dikembangkan menjadi suatu perkotaan atau diperlebar luas pemekaran menjadi suatu perkotaan seperti itu. Dan juga kota ini di wilayah kota atau kawasan kota relatif terdapat perdagangan, pemerintahan, dan perindustrian. Pemilihan kota sebagai tempat pemukiman dipengaruhi oleh adanya pekerjaan di bidang jasa dan transportasi dan manufaktur. Kota juga memiliki kekurangan, yaitu biaya hidup yang tinggi dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Kota juga memiliki permasalahan-permasalahan juga dalam suatu ruang lingkup di sosiologi perkotaan. Next. Baik, lanjut ke teori sosiologi perkotaan menurut para ahli. Yang pertama adalah Ferdinand Tönnies, Emil Durkheim, karya George Simmel, Oswald Spengler, dan Robert E. Park dan Louis Wirth. Ferdinand Tönnies mengemukakan dua konsep Ferdinand Tönnies mengemukakan dua konsep. Konsep pertama yaitu Gemeinschaft yang merupakan situasi yang berorientasi pada nilai aspiratif dan memiliki peran dan terkadang sebagai kebiasaan asal yang mendominasi kekuatan sosial. Gemeinschaft dilahir dari kata individu, keinginan untuk berhubungan didasarkan atas kesamaan dan keinginan dan tindakan. Kesamaan individu dalam hal ini merupakan faktor penguat hubungan sosial yang kemudian diperkuat dengan hubungan emosional serta interaksi antar individu. Sedangkan Gesellschaft merupakan sebuah konsep yang menunjukkan pada hubungan anggota masyarakat yang memiliki ikatan yang lemah. Kadangkala antar individu yang tidak saling mengenal nilai, norma, dan sikap kurang berperan dengan baik atau kurang sopan santun ya. Oke, lanjut. Emil Durkheim merupakan yang mengemukakan masyarakat perkotaan merupakan masyarakat yang dengan solidaritas organik. Solidaritas organik berkembang dan mengikat masyarakat kompleks. Solidaritas organik muncul karena pembagian kerja saling ketergantungan dan membutuhkan untuk
memenuhi kebutuhan yang masing-masing masyarakat perkotaan memiliki masing-masing atau kebutuhan masing-masing. Maaf. Masyarakat perkotaan memiliki kesadaran kolektif yang rendah serta sifat individualisme yang tinggi. Dalam interaksi sosial, masyarakat perkotaan lebih dikenal dengan sebutan Gesellschaft atau yang sama seperti Ferdinand Tönnies dalam dua konsepnya, bersifat individu atau hubungan antar individu yang tidak saling mengenal, yang merupakan hubungan timbal balik dalam bentuk perjanjian tertentu. Orientasinya saling keuntungan atau pamrih. Okay, next. George Simmel merupakan ilmu pengetahuan khusus, yaitu salah satunya ilmu pengetahuan analisis yang abstrak di antara semua ilmu pengetahuan kemasyarakatan. Menurutnya, masyarakat merupakan suatu proses yang berjalan dan berkembang terus-menerus. Masyarakat ada di mana individu mengadakan interaksi dengan individu-individu lainnya. Interaksi itu timbul karena kepentingan dan dorongan tertentu. Simmel beranggapan bahwa sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang harus dimiliki, yaitu tujuan mendeskripsikan, mengklasifikasikan, menganalisis, dan melakukan penyelidikan tentang bentuk gerakan sosial atau hubungan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Simmel juga sangat terkenal karena karyanya yang mengenai masalah-masalah skala kecil, dan juga dalam mulanya dia dikenal sebagai pemikiran tentang bentuk-bentuk interaksi dan tipe-tipe orang yang berinteraksi. Oswald Spengler telah mengemukakan teorinya bahwa setiap masyarakat berkembang seperti pertumbuhan manusia, yaitu masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan tua. Ia merasa bahwa masyarakat barat telah mencapai masa kejayaannya pada masa dewasa, yaitu zaman pencerahan pada abad ke-18. Sejak saat itu tidak terelakkan lagi peradaban barat mulai mengalami kemunduran menuju ke masa tua. Tidak ada yang menghentikan proses seperti ini karena terjadi di peradaban Babilonia atau Yunani dan Romawi yang terus mengalami kemunduran, akhirnya runtuh. Oke, Robert E. Park. Menurut Park, sosiologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari perilaku kolektif, sehingga masyarakat dilihat sebagai produk dari interaksi yang terjadi antar setiap individu yang dikontrol oleh seperangkat tradisi dan norma yang muncul dalam proses interaksi tersebut. Kontrol sosial juga mengacu atau mengarah kepada berbagai perilaku kolektif yang diatur dan disalurkan dan ditahan. Park juga membedakan 4 proses yang utama, yaitu kompetisi, konflik, penyesuaian diri atau accommodation, dan asimilasi. Park juga meyakini bahwa perubahan sosial melewati 3 tahap tersebut, dimulai dari ketidakpuasan, kerusuhan yang mengarah, dan pada adanya gerakan sosial, dan juga kemudian berakhir pada penyesuaian baru dengan aturan yang telah diperbarui. Hal ini mengubah peraturan undang-undang, ya, seperti itu kan maksudnya. Louis Ward dalam bukunya yaitu menjelaskan urbanism as a way of life. Dan Louis Ward menyatakan bahwa urbanisme akan baik bila pendekatannya dilakukan di 3 perspektif atau cara pandang yang saling berhubungan atau interrelated. As physical structure atau struktur fisiknya. 2. As a system or social organization, sistem dari organisasi sosialnya. Yang ketiga, as a set of attitudes and ideas and a constellation of personalities, atau tatanan perilaku dan gagasan serta kumpulan dari kepribadiannya.
lebih dari pertalian keluarga dan kelompok yang familiar terkait tentang urban setting atau urban mengubah ini pengolahan keberlanjutan. Lewis Ward juga menjelaskan kota dicirikan dengan tiga hal. Lewis juga menjelaskan kota dicirikan dengan tiga hal, yaitu besaran padatnya penduduk atau permukiman permanen, heterogenitas penduduk yang secara sosial, budaya, dan organisme juga merupakan fungsi kepadatan, ukuran, dan heterogenitas penduduk melalui fenomena sosial masyarakat perkotaan. Baiklah, sekian dari presentasi saya mengenai sosiologi perkotaan menurut teori para ahli. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Apabila ada terjadi kesalahan saya mohon ampun. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.